ketemu Barbie hidup. Aduh, gak pede ini. Baru Mi ngobrol santai. Mbak Rumi ngedampingin Mas Emil sudah hampir 10 tahun ya Mbak? Sudah 11 tahun. 11 tahun. Nah, Mas Emil sibuk pasti. Jadi istri iya. Iya. Jadi ibu Jawa iya. Jadi apa namanya anak ibunya anak Jawa Timur iya. Iya. Kan? Nah, satu tips aja Mbak Rumi. Balancing antara jadi istri seorang Mas Emil dan ibu dari 3 anak yang keren. Balancing kayaknya mimpi sebenarnya. Semua tuh menurut aku adalah trade off. Jadi ketika kita mau menang di satu sektor gitu ya, satu sisi kita harus men-trade off sektor yang lain kita nggak achieving very much gitu. Misalnya kalau memang kita lagi nggak bisa prioritasin yang lain selain karir gitu misalnya, karena mungkin fasenya kan beda-beda gitu. Nah pasti hubungan kita dengan keluarga, quality time dengan keluarga akan terkorbankan gitu. Jadi itu pasti. Dan kalau sama juga dengan anak, ketika aku fokus sama anak-anak gitu, at least for the first 5 years gitu, yang kakak-kakaknya itu pasti yang mengorbankan karir gitu. Jadi semua itu trade off gitu. Dan tapi terutama untuk wanita ya, itu semua yang fase yang harus dilalui oleh semua wanita, dan itu adalah pilihan. Don't be shame or feel guilty about what you choose gitu, karena dalam hal itu menurut aku nggak ada yang salah, nggak ada yang benar gitu ya. Terus ada nggak anak-anak itu yang menuntut Momi? Iya, 1/27, 1/24 gitu. ada. Jadi ya tarik ulur aja gitu, ketika aku merasa aduh aku udah terlalu fokus sama kerjaan, kok kangen sama anak-anak. Terus anak-anak mungkin ada yang komplain, mama aku mau ditemenin ke sini gitu. Aku udah lebih tahu, nah enaknya aku kan lebih, kalau kerjaan juga lebih ke freelance gitu kan. Dampingin Mas Emil, aku bisa negosiasi juga sama Mas Emil karena kita harus bagi tugas. Mas Emil kan nggak mungkin negosiasi sama kerjaannya ya, jadi aku harus lebih in charge di rumah tangga. Jadi ya sudah, aku negosiasi, Mas ini aku harus nemenin kakak kesini. Kayak tadi aku harusnya sebenarnya ke Ponorogo nemenin Mas Emil, cuman hari ini tuh anak aku hari pertama field trip jauh 3 hari ke Jogja, jauh dari keluarga. Field gitu trip kan. pertamanya yang jauh ya gitu. Nah itu akhirnya aku putusin pengen, ini kan pasti momen buat dia ya, jadi aku pengen hadir, aku nganterin gitu. Aku skip Mas, mohon maaf aku nggak temenin kampanyenya. Oh bisa begitu ya? Anak gitu, harus bisa gitu. Harus bisa ya, dan Karena kan teamwork toh, kalau rumah tangga tuh harus jadi teamwork. gitu ya. Dan Mas Emil tuh kalau kita lihat di medsos ya, romantis banget. Awalnya gimana Mas? Maksudnya nggak romantis, Mas Emil justru yang paling kaku. Oh ya? Iya, tapi progres. Oh gitu. Berarti ini nih ya yang menjadikan progres Mas Emil berubah. Iya, kayaknya ya. Siapa lagi? Harus gitu ya? aku dong. Enggak, soalnya kelihatan Mas Emil itu kayak, kalau maaf ya, ini aku milenial nih. Teman-teman semua itu kayak sama Mas Emil tuh mendambakan, ini laki-laki yang smart. Tapi kan itu bentukan aku. Oh gitu. Oke, setuju. Kode aku. Iya, kalau dari aslinya dia tuh kaku. Oh gitu ya? Kaku, iya, kaku. Dan kalau di mata aku sih, karena mungkin ekspektasi romantis aku kan ada di sini gitu kan. Mas Emil tuh ya jauh dari itu. Cuman bedanya dulu sama sekali nggak ada effort gitu. Kalau sekarang ya ada effortnya. Tipsnya apa nih biar kodein aja terus? Oh, aku capek nggak sih itu Mbak? Aku Mas Emil mulai berubah dan kerasa perubahannya tuh di tahun ke-7. Serius? Jadi kalau kamu masih 5 tahun, sabar, 2 tahun lagi lah at least. Gitu ya, seorang Gitu. Mas Emil ternyata itu ya, kaku ya. Soalnya kan yang di medsos itu, wow, itu dambaan Itu editan. enggak ya. Saya lihat guys dari belakang Asli, tadi. tapi diedit dengan lagu-lagu jadi tambah romantis. Di belakang tadi untuk pasang peci aja, nolehnya ke istrinya. Udah bener belum? Nah, itu nggak bisa dilakuin kalau nggak ada bonding antara suami istri. Dan itu saya di belakang persis kan? Iya. Ini couple goals banget ya. Oh, it takes effort loh untuk kayak gitu. Untuk begitu saja? Iya, karena kita kan kalau sebelum nikah itu kan mentalitas kita kan single. Mas Emil juga single gitu kan. Transitioning between the single person and then become a marriage person itu kan nggak ada rules-nya sebetulnya. We learning by doing it kan. Jadi
hal-hal kayak gitu nggak terjadi semalam udah tiba-tiba ini gitu. Even orang pacaran pun misalnya udah pacaran 5 tahun yang lama-lama gitu, marriage is another level gitu. Selama-lamanya kita pacaran itu nggak mungkin kita bisa tahu 100%, selalu ada kejutan-kejutan di masa pernikahan gitu. Oke, terakhir Mbak Rumi. Sekarang ini Gen Z ini kan maaf ya, mental health dikit-dikit Iya. ya. Dikit-dikit kalau misalkan ada benturan apa gitu, aduh kamu tuh bukan support system yang baik deh, mental healthku terganggu. Nah, mohon maaf, banyak angka perceraian yang Tinggi. yes di anak-anak generasi Gen Z itu kan, 2000-an itu Iya. hampir jarang ada yang mau nikah karena itu tadi trauma Iya. dari orang tua, dari orang sekitar itu. Apa nih buat Mbak Arumi? Pertama ya sebenarnya aku senang awareness of mental health itu. Kalau zaman aku gede mah apa itu mental health? Nggak ada gitu. Cuman kita harus tahu porsinya juga, jangan pernah self diagnose. Dan karena banyaknya informasi yang bergulir, jadi akhirnya kan kita jadi lebih aware ya apa yang kita alami, dan memang resiliennya kita terhadap sesuatu tuh lebih lemah jadinya. Tapi ya tinggal dicari seninya sendiri sih. Aku nggak bilang bahwa generasi kita ini, mereka lebih tahu, generasi kita lebih tahu apa yang mereka mau lebih cepat. Jadi kesannya untuk kita yang old school ini kan, itu jadi kok lemah banget ya, gampang berubah pikiran. Kalau kita kan so few, the option is so few gitu loh. Kita we don't see like not marriage is an option. Dulu tuh nggak ada kayak gitu-gitu gitu. Sekarang tuh jadi punya goalsnya berbeda dan sebagainya. Jadi kalau buat aku sih sebenarnya you do you as long as kamu tahu porsinya gitu. Kamu akan tahu juga kok ketika kamu sudah mendewakan mental health gitu ya, sehingga kamu nggak growing. Kayak misalnya kita memang kalau mau growing we have to feel pain in work, in career, in every sector of our life. We need to feel pain in order to grow. Nah kalau kamu baru sedikit aduh sakit, aku nggak mau kerjaan, ganti kerjaan dan sebagainya, lihat, watch it and you'll never grow. Nanti kamu juga akan tahu. Siap. Jadi intinya adalah tidak ada sukses yang tidak ada pain-nya ya. Yes, no pain no gain. No pain no gain, even itu di percintaan, di kehidupan, karir, pasti. Tapi percintaan jangan sakit-sakit banget dong. Langsung diralat gitu. Gitu, diralat langsung. Love is not supposed to be hurt. Gitu ya. Oke. Itu guys, banyak tips dari Mbak Arumi Baksin. Dan mudah-mudahan terus jadi ibu buat anak-anak Jatim. Yes. Yang apa namanya ya, menginspirasi. Amin. Terutama mental health sih. Kayaknya terus harus dikempenkan bahwa kita itu emang harus hard dulu untuk naik level. Bener. Begitu ya. Mbak Arumi terima kasih. Matur suwun. Baby. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 2.